Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita, salah satu peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Utara. Pada video kali ini saya akan membahas nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai guna menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Alat-alat akuntabilitas dapat berupa dokumen perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja institusi. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Yang pertama, memberikan contoh kepemimpinan yang baik, adanya transparansi, menciptakan integritas institusi, dan menjunjung tinggi responsibilitas. Yang kedua adalah nasionalisme, yaitu merupakan sikap kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa. Dalam hal ini, sebagai seorang ASN, kita harus paham dan mengimplementasikan nilai-nilai sila Pancasila dalam menjalankan tugas. Lalu, bagaimana mengaktualisasikan nilai nasionalisme sebagai ASN yang berintegritas? Yang pertama, harus memiliki pengetahuan dan wawasan kebangsaan. Yang kedua, kesadaran diri untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi ASN. Yang ketiga adalah etika publik, merupakan norma standar tentang baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 4 dan 5. Dimensi etika publik meliputi 1. Dimensi modalitas yang mencakup akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang kedua, dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu etika publik yang dapat membentuk integritas pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah dimensi tindakan integritas publik, yang mencerminkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai dengan nilai, standar, aturan, dan moral yang diterima masyarakat. Etika dalam urusan publik menjadikan para aparat publik dapat menjalankan tugas-tugasnya seraya berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana nilai-nilai etika publik dalam tindakan-tindakan nyata. Yang keempat adalah komitmen mutu, di mana komitmen mutu meliputi pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas baik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Hubungan konsep mutu dengan efektivitas dan efisiensi yang dijalankan organisasi, yaitu dilihat dengan pencapaian target mutu kinerja organisasi yang lebih berkembang ke arah yang lebih dinamis, yang dapat memberikan kepuasan kepada stakeholders, sehingga apabila penyelenggaraan kerja tidak efektif dan efisien, akan dapat menurunkan kredibilitas instansi, bahkan menimbulkan kerugian finansial. Komitmen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi. Bill Critch dalam Alexander Sindoro memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu atau yang biasa dikenal Total Quality Management. Kelima pilar ini memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi.
Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Yang terakhir adalah anti korupsi, yaitu sikap perilaku untuk tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Menurut Kamus Hukum, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jenis-jenis korupsi meliputi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari korupsi adalah lesunya pertumbuhan ekonomi, kerugian keuangan negara, munculnya budaya kepemimpinan korup, lemahnya penegakan hukum, lemahnya sistem hankam, dan kerusakan lingkungan. Pentingnya anti korupsi yaitu dapat menjadi benteng kuat terhadap perilaku korupsi, menciptakan lingkungan yang positif, bersih dari korupsi, dan internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi dalam diri dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir diharapkan melalui penerapan nilai-nilai aneka dapat mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas. Sekian dulu video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.